今回は元ライダーやジャーナリストが出演するインドネシアの人気ポッドキャスト MSGP オフィシャルで小倉選手は語られていましたのでご紹介します。Sekarang aku mau bicara khusus tentang Ayo Gura. Ayo Gura ini adalah pembalap zaman dulu, bro. Pembalap zaman dulu. Kalau kamu lihat sifatnya dari orang Jepang ini, itu adalah sifatnya pembalap yang zaman dulu di mana nggak bicara banyak, nggak komplain banyak. Ini adalah sesuatu yang kemarin saya dengar wawancara dari Mattarolo. Mattarolo ada head insinyur dari kepala teknisi dari Ayo Gura. Dia bilang, Ayo Gura nggak bicara banyak. Ayo Gura nggak banyak komplain. Cuman dia itu baru bicara, biasanya kan pembalapnya di pit kan, wah masalah ini, masalah itu, ini kurang, ini banyak, kan bawel. Kalau Ayo Gura nggak gitu. Dia cuman bilang dikit, tapi yang dia bilang itu pas banget. Tentang motor. Tolong diginiin, tolong digituin. Nggak pernah high temper, nggak pernah marah. Nggak pernah mukulin motor? Nggak pernah. Dia cuman mendorong habis-habisan. Nggak pernah senyum banyak. Kalau kamu lihat di wawancara juga bicaranya nggak banyak. Tapi dia to the point. Konsistensi tahun ini tuh luar biasa. Ini bukan sesuatu yang baru kita belajar. Kita belajar ini dari Moto2. Gimana caranya dia jadi juara dunia. Gimana caranya dia membawa motor sama persis kayak di Moto2 loh, bro. Dia sangat gentle. Gentle banget bawa motor. Peko bilang ya waktu itu. Ya, kenapa dia itu akhir race selesai selalu adalah pembalap yang paling kencang di track. Kenapa? Karena dia sangat gentle di ban. Ini waktu dia juga di race panjang kemarin, dia awal-awalnya dia drop sampai posisi nomor 4. Terus lama-lama sebelum dia punya masalah dengan hold shot device, karena dia udah tangkap Fernandez kan, terus di tikungan kanan-kanan 13-14 ya kalau saya nggak salah, saya lupa, hold shot device engage. Tapi itu bukan engage karena punya masalah teknik, karena dia kayak aja dia bilang, waktu saya belok, nggak sengaja aku pencet hold shot device, makanya dia turun. Ya, habis itu selain kesalahan itu, dia tuh nggak sempat gap, tapi dia balik lagi. Cara dia overtake Raul Fernandez, cara dia overtake semua pembalapnya. Kalau kamu lihat, dia sangat halus dan sangat bagus. Dan cara pembalap yang zaman dulu. Atau cara pembalap seperti Marc Marquez lakukan sekarang ini. Dia pertama kali break, nggak agresif. Terus dia rilis breaknya sampai dia bisa maju di samping motornya. Dia maju lebih depan. Habis itu dia break lagi sedikit lebih agresif tapi nggak terlalu. Dan dia pakai rolling speed yang kencang untuk masuk dalam tikungannya. Itu cara dia overtake Raul Fernandez. Dengan cara membawa motor kayak begini, motornya itu nggak under stress. Jadi bannya itu nggak capek? Bannya itu nggak under stress, bannya nggak capek. Makanya dia selalu punya ban banyak banget airbase sampai crazy loh. Dia waktu overtake Raul Fernandez, gapnya langsung jauh. Dan selain dia nggak taruh ban tersebut under stress, dia nggak stres ban depan atau belakang. Dia juga nggak pernah stres diri sendiri. Nggak pernah loh. Dia sangat calm. Dia nggak peduli kalau pembalap di depan adalah Marco Bezzecchi, kalau pembalap di depan adalah Jorge Martin, kalau pembalap di depan ada Raul Fernandez, atau ada Marc Marquez. Dia selalu usahakan keras sekali untuk ini nggak stres. Fokus dan relax. Fokus, relax, dan mental nggak stres. Kalau kemarin di Brno nggak bisa lawan Marc, karena Marc di situ extraordinary. Dia lakukan race yang extraordinary. Dengan Ayo Gura itu yang usahakan sebanyak mungkin, tapi tetap aja nggak stres. Oke lah, dia terima posisi nomor 2, dan di weekend ini di Assen, di Qatar, dia lawan kembali, balas dendam, dan kalahin semua. Main race posisi 1, sprint race posisi 2. Mau bilang apa?